open posting ini Mbak Alawi sudah banyak yang tes dan ternyata tidak terkonfirmasi keturunan Rasulullah ya. Buru-buru keturunan Rasulullah, Arab aja enggak. Oh, bukan keturunan Arab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kekasan Progres 19, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas video terkait dengan tes DNA. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tes DNA ini memang menjadi viral ya beberapa bulan terakhir ya. Karena banyak orang-orang yang berharap sebenarnya bahwa mereka yang selama ini ngaku-ngaku sebagai suriat Nabi itu mau melakukan tes DNA. Tetapi tokoh-tokoh yang selama ini sering ya menyebut sebagai suriat Nabi memang belum dikabarkan melakukan tes DNA. Tetapi di sisi lain, ya, kelompok-kelompok yang hendak memurnikan suriat Nabi ini terus menggelorakan terkait dengan upaya-upaya untuk ya memurnikan nasab para suriat Nabi. Dan memang beberapa pekan ya terakhir ini upaya-upaya itu dilakukan dalam bentuk diskusi-diskusi yang lebih ilmiah. Nah, salah satunya sebutlah misalnya itu diskusi di UIN ya, Syarif Hidayatullah dengan menghadirkan pakar DNA, dan dia pun mengulas dengan sangat ilmiah sesuai dengan disiplin keilmuannya tentang ya substansi dan seperti apa cara kerja ya tes DNA itu. Dan itu yang kemudian membuat publik kemudian semakin bertanya-tanya. Dan kali ini kembali perbincangan seorang ahli DNA, Dr. Sugeng ya, bersama Gus Fuad Pleret kembali ya mencoba mengedukasi bahwa ketika muncul pertanyaan kenapa Mbak Alawi itu belum mau melakukan tes DNA di Indonesia ini, ya mungkin karena ada sebuah fenomena yang ini memang cukup mengejutkan ya. Dari berbagai tes DNA dari kalangan mereka yang ada di luar, dan itu kan hasilnya betul-betul mengejutkan. Nah, seperti apa ulasan dari Dr. Sugeng ini, kita coba simak dulu sama-sama. Gimana Dokter Sugeng, jenengan jare tahu maca itu apa papere Bu Herawati pakar DNA tentang apa Mbak Alawi itu gimana? Itu bukan Balawi waktu 2010, Profesor Hera. Ya nanti ditanyakan ke Profesor Hera lah gimana. Pastinya saya belum ketemu. Itu diantara laki-laki, seluruh laki-laki di Indonesia secara sampling ya. Itu semua hampir terwakili, tapi saya heran kok nggak ada yang haplogrupnya G. Nah, di tahun yang sama itu dari India ada penelitian bahwa para Sayyid itu yang mengaku Sayyid kan diteliti tuh yang di Inggris tapi samplingnya itu Sayyid-Sayyid yang dari India dan Pakistan. Ternyata itu mereka nggak punya nenek moyang bersama dalam jangka waktu dekat, kurang dari 1500 tahun. Itu kan aneh gitu ya. Kenapa kejadiannya di tahun yang sama sementara yang perwakilan Balawi di paper Bu Hera itu malah nggak ada gitu. Harusnya kalau ngikutin statistik kan samplingnya harus terwakili. Jumlahnya kan banyak tuh, kok nggak ada satu pun. Itu saya heran, saya pertanyakan itu. Maksudnya Dr. Sugeng itu pengen menyampaikan secara tidak langsung bahwa Mbak Alawi itu sejak dulu itu memang tidak berani tes DNA karena takut ketahuan asal usulnya yang sesungguhnya gitu. Mungkin mungkin loh ya. Ketakut ketahuan kalau bukan keturunan Rasulullah gitu ya. Ya mungkin sangat mungkin lah. Kita ngambil sebelum dikonfirmasi Profesor Hera ya spekulatif ya. Tapi secara statistik kan aneh, dengan populasi yang cukup besar kenapa nggak ada perwakilannya gitu loh. Ya, karena nggak berani itu tadi ya.
Dan hari ini makin ya karena open posting ini Pak Alawi sudah banyak yang tes dan ternyata tidak terkonfirmasi ya keturunan Rasulullah. Buru-buru keturunan Rasulullah, Arab aja enggak. Oh, bukan keturunan Arab ya. Yahudi aja, Yahudi ke-13 gitu ya. Yahudi juga KW. Oh, Yahudi KW. Oke. Ya, sangat jelas ya dan tegas apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ini ya, bahwa ada sebuah fenomena ketika ada penelitian di India, Pakistan ya, dari mereka yang selama ini dikenal sebagai Sayyid ya, dan itu memang hasilnya mengejutkan. Jadi ketika ada orang yang kemudian mempertanyakan ya, kenapa sih para Habib Ba'alawi ini tidak mau melakukan tes DNA? Ya mungkin saja, ya mungkin ya, karena ya pengalaman-pengalaman itu tadi ya, yang kemudian membuat mereka berpikir untuk melakukan tes DNA. Kendati banyak gelombang yang meminta untuk melakukan tes DNA demi menjawab ya harapan publik. Kenapa? Karena tes DNA ini kan bahagian daripada temuan ilmu teknologi mutakhir yang saya kira bahwa Islam itu juga sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan ya, sehingga kan tidak ada salahnya ketika itu dijadikan sebagai salah satu instrumen ya, bukan untuk menentukan nasab, tetapi instrumen untuk memperkuat bukti-bukti ya dari kitab-kitab nasab, sehingga akan semakin kuat. Tetapi apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Sugeng bahwa haplogrupnya ini memang tidak mengarah kepada keturunan Nabi ya, bahkan katanya dari berbagai data hasil penelitian itu sangat sedikit ke Arab-Arabannya. Nah ini kan yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya besar. Tetapi terlepas dari itu semua, kita hanya berharap sebenarnya bahwa kapankah polemik nasab ini bisa clear ya, bisa selesai. Karena jika situasi ini berjalan terus, maka umat Islam tentu akan selalu mempertanyakan dan mempertanyakan. Kendati memang bahwa nasab Ba'alawi dari segi ilmu nasab itu sebenarnya bukan hanya di zaman ini saja itu kemudian menjadi diskusi atau perdebatan, karena sejak awal ya itu juga memang sudah menjadi diskusi-diskusi di kalangan para ulama. Artinya ada hal memang yang disoal dalam nasab Ba'alawi ini. Nah sebenarnya zaman era modern dengan teknologi itu kan sebenarnya bisa menjadi instrumen untuk memperkuat ya dari kitab-kitab nasab yang hari ini itu masih menjadi perdebatan. Ketika ada dua kitab nasab yang memberikan jalur informasi yang berbeda, maka setidaknya bahwa dengan tes DNA orang akan melihat dia mengarah kemana. Nah itu. Nah kita sebenarnya berharap ya bahwa polemik ini betul-betul bisa berakhir dan muarahnya itu adalah bagaimana bisa memurnikan para suriat Nabiullah Muhammad SAW, dan tentu kita berharap bahwa tidak boleh ada keterbelahan di kalangan umat Islam hanya karena persoalan nasab ini, karena nasab ini bukanlah bahagian dari rukun iman, bukan pula rukun Islam ya. Kendati demikian tentu kita harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Sekiranya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.